Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Raya Taman Yasmin untuk mengkaji kalamullah, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan kita sudah sampai pada surat Al-Muddathir ayat ke-11. Dan kita mulai dari ayat 11. Sebelumnya kita sudah jelaskan tentang apa saja surat-surat yang mengangkat Rasulullah SAW sebagai Nabi dan surat yang mengangkat beliau sebagai Rasul. Beliau diangkat sebagai Nabi dengan surat apa? Al-Alaq, Iqra. Beliau diangkat sebagai Rasul dengan surat apa? Al-Muddathir. Naam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Nabi dengan surat Iqra dan diangkat sebagai Rasul dengan surat Al-Muddathir. Kemudian mengenai perselisihan para ulama, mana yang dahulu diturunkan, surat Iqra apa surat Muddathir? Tentu surat Iqra. Sebelum ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW, yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di saat ada jeda waktu turunnya wahyu, maka setelah jeda waktu itu yang pertama kali diturunkan surat Al-Muddathir. Dan kita sudah membahas surat tersebut sampai ayat 10. Sekarang kita masuk ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
Kita ambil dulu sampai ayat 30. Yang artinya, biarkanlah aku yang bertindak kepada orang-orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Sekali-kali tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia merenung memikirkan. Lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Ia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang agamanya akan diurus langsung oleh Allah. Maka kita tidak perlu sakit kepala memikirkan mereka. Ya. Tidak perlu terlalu banyak sakit hati kapan mereka diazab oleh Allah. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki diri kita agar kita tidak kena azab seperti mereka suatu hari nanti. Karena Allah yang mengurus orang-orang yang berbuat jahat. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kalian kira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Enggak. Makanya Allah di sini mengabarkan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku yang akan bertindak terhadap orang-orang yang aku ciptakan sendiri. Allah berfirman seraya mengancam orang-orang jahat yang sudah dikaruniai berbagai kenikmatan dunia. Lalu dia ingkar terhadap berbagai nikmat tersebut. Dan bahkan mereka menggantinya dengan kekufuran. Serta dia membalasnya dengan keingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Lagi mengada-ngada terhadapnya. Artinya berbohong atas nama Allah. Sudahlah dia mengingkari ayat Allah. Dia mengada-ngada pula sesuatu yang dia nisbatkan kepada Allah. Artinya dia katakan ini ajaran Allah padahal tidak. Itu menunjukkan mereka mengganti ajaran Allah dengan ajaran yang mereka inginkan. Dan menganggap ayat-ayat tersebut hanyalah ungkapan manusia. Nah, ini bahaya nih bagi mereka yang tidak meyakini Al-Quran sebagai kalamullah. Kan sebagian orang meyakini Al-Quran itu bukan kalamullah. Bukan perkataan Allah. Dengan anggapan kalau Allah bisa bicara, berarti sama dong dengan makhluk. Itu anggapan Anda. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan yang mengatakan Al-Quran itu kalamnya manusia adalah orang-orang kafir. Allah telah menghitung berbagai nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka, kepada orang kafir. Di mana Dia berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Maksudnya
Dia lahir dari perut ibunya seorang diri tanpa membawa harta dan anak. Kemudian setelah itu Allah memberikannya rezeki. Berarti di sini ada dua versi penafsiran tentang kalimat wahida. Pertama maksudnya adalah wahida, Allah sendiri yang menciptakannya. Makna yang kedua, orang ini tercipta dalam kesendirian. Keluar dari perut ibunya seorang diri, tidak bawa apa-apa, tidak bawa rezeki. Kemudian Allah memberikannya rezeki. Apa di antara bentuk rezekinya? Malam mamduda, harta benda yang banyak, melimpah ruah, yakni luas lagi banyak. Telah disebutkan sebelumnya di tafsir surat Al-Jin bahwa orang-orang yang istiqomah di atas kebatilan akan diluaskan rezekinya. Orang yang istiqomah di atas kebatilan akan diluaskan apa? Rezekinya. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Meskipun ayat itu memiliki dua makna, istiqomah di atas kebenaran atau istiqomah di atas kebatilan. Di antara tafsirnya adalah seandainya mereka istiqomah di atas jalan yang rusak, lasqainahum ma'an ghadaqa, kami turunkan kepada mereka air yang jernih. Disebutkan oleh sahabat-sahabat Nabi dan juga para tabi'in, yaitu rezeki yang luas. Untuk apa? Linaftinahum fih, agar kami mengadab mereka dengan rezeki itu. Maka jangan terlalu terpesona kita dengan apa yang kita lihat dengan mata ini. Kita iri kepada orang kafir, diberi kekayaan, diberi rumah yang luas, diberikan rezeki yang banyak, kedudukan yang tinggi, kekuasaan di tangan mereka. Tidak usah terlalu banyak iri. Kenapa? Karena Allah tidak lalai. Semua itu sudah Allah rencanakan. Mereka dibiarkan berikan harta itu bukan karena Allah sayang kepada mereka, supaya mereka kecewa, diazab dengan kekecewaan, diazab dengan penyesalan. Begitu mereka sudah kumpulkan dunia, tidak terasa tubuh menua, ya enggak? Ini banyak ya, ada istana yang dia bangun, buah-buahan disiapkan, makanan disiapkan, daging disiapkan. Apa bisa dia makan semua, sudah tua? Nggak bisa. Mau makan rendang aja pikir kolesterol. Ya enggak? Mau makan kacang tanah aja dipikirkan apa? Asam urat. Jadi yang mereka takutkan adalah meninggalkan apa yang mereka usahakan ini. Dan itu sudah menjadi azab. Orang mukmin yang kaya, enjoy saja. Dengan kekayaannya dia bangun masjid, dia urus anak-anak yatim, diberikan kepada orang yang tidak mampu, dia buat pondok pesantren, dia bikin tahfidzul Quran. Di hidupnya enjoy saja dengan kekayaannya. Tidak perlu dia meresahkan sesuatu. Yang dia rasakan malah dari mana dia ambil hartanya, itu yang dia rasakan. Ya. Tapi orang kafir dengan kekayaannya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka azab berupa kekecewaan karena tidak bisa menikmati semua dunia yang mereka kumpulkan. Letih, lelah dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu mahbubin la yuhabbu li ajlih fahuwa ana'un wa adzabun. Semua yang disukai, semua yang dicintai bukan karena Allah, maka mencintainya adalah keletihan dan azab, di antaranya harta. Ya, letih, lelah. Bahkan ada seorang perwira muslim, orang baik, taat, begitu dilantik sebagai kepala dalam satu instansi keamanan negara kita, apa dia katakan kepada saya? Begitu dilantik sebagai kepalanya, Ustaz,
itu sudah ada keresahan kapan saya akan dicopot kembali. Padahal baru dilantik tuh. Ya. Baru dilantik sehari 2 hari, yang dia pikirkan adalah bagaimana rasanya nanti dicopot jabatan ini. Kalau dia tidak mengenal tauhid, dia akan kecewa dengan itu. Maka dia katakan, sekarang baru saya tenang setelah saya belajar tauhid ini. Setelah belajar bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Itu baru dia tenang. Orang kalau dia di harta, jabatan, antum kira mereka yang punya kekuasaan itu lebih tenang dari kita? Enggak. Kita bangun pagi, keluar rumah sudah ada comro depan rumah kita, kita makan. Ya enggak? Ketemu gorengan, kita makan gorengan, ada nasi bakar, kita makan, enak, nikmat. Mereka yang punya kekuasaan keluar rumah harus ada ajudan. Ya enggak? Gimana mereka bisa makan comro? Diperiksa dulu sama ajudannya, jangan-jangan racun. Ya kan? Sekiranya cacing tanah itu halal bagi kita, kita bakar, kita keluar, makan, kita makan. Ya enggak? Itu nikmat hidup. Maka jangan tertipu dengan kekayaan orang-orang yang menyimpang. Apalagi orang-orang kafir. Karena Allah katakan, malam mamdudah. Ya, aku berikan kepadanya harta yang melimpah ruah. Allah katakan, wa ja'altu lahu malan mamdudah. Aku berikan kepadanya harta yang melimpah, kekayaan yang melimpah. Kemudian Allah katakan, wa banina syuhuda. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Mujahid mengatakan artinya anak-anak mereka itu selalu hadir bersamanya, tidak bepergian untuk berdagang, tapi urusan tersebut ditangani oleh budak-budak mereka beserta orang-orang yang bayar mereka, sedang mereka sendiri hanya duduk di dekat ayah mereka untuk bersenang-senang semata. Ya kan? Kenyataan begitu enggak? Bos-bos itu tidak perlu dia turun tangan sendiri untuk kasih makan sapi dan ontaknya. Ya enggak? Ada budak, ada orang bayaran. Mereka tinggal bersenang-senang dengan anak-anaknya. Dan itu kebahagiaan mereka di dunia. Yang disebutkan oleh As-Suddi, Abu Malik, Asim bin Umar, bin Qatadah. Mereka ini berjumlah 13 orang. Ibnu Abbas dan Mujahid mengutarakan mereka berjumlah 10 orang. Sungguh demikian merupakan nikmat yang sangat luar biasa menyenangkannya, yaitu kebersamaan mereka di dekat anaknya. Jadi mereka ini saking banyak jumlahnya, anaknya 13 atau satu rumpun keluarga jumlahnya 13 orang atau 10 orang dan semuanya bahagia. Dalam kekufuran itu mereka bahagia dekat anak-anak mereka. Ia kemudian tiba-tiba dipisahkan oleh apa? Azab. Tidak usah jauh-jauh deh. Ya, kasus-kasus yang baru-baru kemarin. Seorang pimpinan yang berkuasa, seharusnya dia bisa menyuruh ajudannya, nih beresin fulan nih, bawa ke hutan, bunuh dia di sana. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia turun tangan sendiri. Di saat-saat dia bersenang-senang dengan keluarganya, dipisahkan oleh apa? Oleh kebodohannya. Oleh kezalimannya. Dan itu di luar dugaan dia. Apa dia mengira seperti itu? Enggak. Maka Allah tidak lalai dengan kezaliman itu. Tidak lalai. Wa banina syuhuda. Anak yang lucu, anak yang ganteng, anak yang cantik, yang selama ini bersamanya, ya, suatu hari nanti akan dipisahkan dengan azab. Wa mahattu lahu tamhida, kata Allah, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Mahada yumahidu, melapangkan. Ya. Jadi Allah lapangkan rezeki orang-orang kafir ini. Diluaskan seluas-luasnya. Maksudnya aku telah berikan kepadanya berbagai macam harta, perkakas rumah tangga, dan lain-lainnya. Saking banyaknya kelebihan. Ya enggak? Bukan hanya orang kafir, kadang orang-orang yang
Memiliki harta banyak juga kelebihan. Dibelinya gelas-gelas mahal ditaruh di lemari, apa dipakai minum itu? Enggak, pajangan aja. Padahal di luar sana banyak orang membutuhkan gelas itu. Di luar sana ada orang minum kopi pakai bekas minum aqua yang gelas itu. Saking kurang gelasnya. Di rumah dia lebih gelas tuh. Demikian mereka orang-orang kafir yang berbangga-bangga dengan kekayaannya. Diberikan perkakas rumah tangga yang banyak dan lain-lain. Kemudian Allah katakan selanjutnya, summa yatma'u an azid. Kemudian dia berharap supaya aku menambahnya. Apa kata Allah? Kalla. Nah ini kalimat apa namanya? Kalimat zajar. Kalimat bentakan. Kalimat penolakan dari Allah Azza wa Jalla. Yang artinya sekali-kali tidak. Ya begitu cara menyampaikan kalla itu. Kalla. Nah, kalau ada khatib ngomong di atas mimbar, kalla, ini tidak paham bahasa Arab. Nggak paham. Yang ngantuk semua jamaahnya. Ini kalimat apa? Kalimat untuk menyadarkan, membentak, menolak dengan penolakan keras apa yang mereka inginkan itu. Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Aku tidak akan tambah nikmat itu. Innahu kana li ayatina anida. Karena sungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. yakni orang yang ingkar, yaitu kufur akan nikmat-nikmatnya setelah dia mengetahuinya. Jadi orang-orang ini sudah tahu bahwa itu nikmat Allah, tapi kufur juga. Masih menentang, minta tambahan pula. Ya. Ingat, yang Allah berikan itu kadarnya sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan. Dan tidak ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun banyak yang dilihat oleh mata mereka, mereka itu punya kekayaan yang begitu banyak. Pesawat jet, kapal laut, kemudian kapal selam, semua dimilikinya. Apa bisa dia nikmati semuanya? Gak bisa. Dia hanya berbangga saja. Dan sebentar lagi dia akan tinggalkan. Tapi minta tambahan lagi. Dunia ini letih, lelah dia urus. Kemudian saurhikuhu sa'uda. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Mujahid mengatakan yakni penderitaan yang diakibatkan oleh azab. Qatadah mengatakan yaitu azab yang tidak ada henti-hentinya. Demikian pula yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ya, bukan hanya itu, bukan hanya azab akhirat. Harta yang mereka miliki itu pun sudah menjadi apa? Azab, kan beban. Beban. Sampai ada orang kaya, apa sih namanya, kaya apa di Indonesia ini? Terlalu kaya gitu. Alhamdulillah dia sekarang udah ibadah kepada Allah. Muslim yang dulunya dia jauh dari Allah dan mata pencahariannya begitu hal-hal yang halal dia pakai. Tapi betul-betul kaya. Nggak tahu gimana cara cari makan yang begitu kaya. Ya. Pemasukannya miliaran masuk. Apa dilakukannya? 2 kali sehari dia harus check up kesehatannya. 2 kali sehari. Kenapa? Dia was-was. Jangan-jangan 2 jam kemudian kena jantung. Jangan-jangan sejam kemudian kena paru-paru. Kenapa? Harta terlalu banyak ditinggalkan. Iya gak? Sekarang ada bapak-bapak pergi kerja, makan gorengan di jalan. Entah apa yang ada dalam dirinya. Mungkin ada paru-paru basah, paru-paru kering. Sampai paru-paru setengah misalnya begitu. Nggak peduli dia. Kenapa? Apa yang mau diresahkan? Apa yang mau diresahkan? Jangan kita kira mereka bahagia. Enggak. Mereka resah, gelisah. Tapi alhamdulillah setelah dia sholat, dia mendekatkan diri kepada Allah, baru dia tenang. Karena tidak ada ketenangan dengan harta yang kita lihat itu. Ketenangan itu apabila ini, yang ada di balik dada kita ini, punya hubungan dengan sang penciptanya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan,
Aku akan membebani kepadanya hal yang memayahkan, meletihkan. Tadi sudah saya sampaikan perkataan Ibnu Qayyim, kullu mahbubin la yuhabbu li ajli fa muhabbatuhu adzabun wa ana. Semua yang dicintai, setiap yang disukai bukan karena Allah, maka mencintainya menjadi keletihan. Letih, lelah, capek, dan menjadi azab. Saya contohkan yang menarik kalau begitu. Kapan sesuatu dicintai bisa jadi azab dan lelah. Misalnya ada di antara kita berkhayal menikah dengan artis cantik sekali misalnya. Model pemenang apalah itu. Ratu kecantikan ke raja kecantikan terserah. Begitu dinikahnya, apa dia bisa nikmati 24 jam tuh istri? Enggak. Setelah itu dia pergi keluar, di syuting, dipegang orang, dia nonton aja. Kira-kira sakit hati enggak dia? Sakit hati. Jangan kata dipegang orang istri kita. Ada orang menoleh sedikit ke anak perempuan kita, mau kita colok matanya. Ya, sakit hati. Kenapa? Karena itu merupakan cinta yang bukan dibangun karena Allah Azza wa Jalla. Letih, lelah mencintai harta, mencintai wanita, mencintai suami yang bukan karena Allah, lelah, letih, azab. Ya, sama dengan ada ibu-ibu dijagain terus suaminya itu 24 jam dijagainya. Ya. Takut diambil orang, padahal suaminya udah bisa jalan sendiri, udah bisa makan sendiri, mandi sendiri juga, masih dijagain juga. Apa mau diresahkan? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tenang. Keimanan itu membuat kita apa? Tenang. Jangan kita ikut-ikut orang kafir yang resah gelisah itu. Berat hidup ini bagi mereka. Berat. Karena itu menjadi beban. Apalagi itu akan menjadi azab nanti di hari kiamat. Lebih berat lagi. Karena azab itu berat. Kemudian selanjutnya Allah katakan, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. yakni kami bebani dia dengan pendakian. Dengan kata lain, kami dekatkan dia dengan adab yang sangat berat lantaran jaraknya yang sangat jauh dari keimanan, yaitu dia jauh dari keimanan, sehingga dia dekat dengan azab karena dia telah memikirkan dan menetapkan, yakni dia merenungkan apa yang akan dia katakan mengenai Al-Quran pada saat ditanya kepadanya. Maka dia pun berfikir ungkapan apa yang bisa dia buat. Wa qaddara, dan menetapkan, maknanya dia merenungkan. Waktu itu kejadiannya adalah ketika Al-Walid ibnul Mughirah, ketua gengnya orang-orang kafir, tokoh tertua, pimpinan rapat. Kan Rasulullah SAW sering bacakan Quran kan. Dilawan pakai syair-syairnya kalah. Dilawan pakai cerita dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, para jagoan-jagoan usturah. Usturah itu pahlawan, jagoan. Kalau sekarang ini usturah itu seperti itu yang bisa terbang. Superman, apalagi itu Batman, itu usturahnya anak-anak tuh. Nah dulu usturahnya itu adalah panglima-panglima hebat orang Romawi dan Persia. Ada ceritanya. Nah mereka mengambil cerita itu untuk melawan Al-Quran. Ternyata tidak kuat juga. Akhirnya mereka panggil biduan wanita untuk bernyanyi. Bernyanyi di samping Nabi berdakwah. Supaya apa? Supaya orang tertarik dengan nyanyian wanita tadi. Ternyata kalah juga. Maka mereka adakan rapat. Rapat, bukan rapat paripurna yang menghabiskan uang rakyat, ya bukan. Ini rapat, ya. Mereka rapat untuk apa? Untuk mengadakan, menemukan kata apa yang pantas untuk Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad ini. Di antara mereka ada yang mengatakan kepada Al-Walid bin Mughirah bahwa Al-Quran itu adalah syair. Beliau katakan enggak, syair enggak begitu. Kita semua tahu syair itu apa, kata Al-Walid bin Mughirah. Syair itu ada kebohongannya. Dia tidak akan indah tanpa ada kebohongan.
Kata Walid bin Mughirah. Kalau begitu kita katakan saja, oh dia orang gila. Enggak. Saya tahu bagaimana cara berbicara orang gila. Ini bukan orang gila Muhammad nih. Terus apa yang mau dikatakan kepada dia? Kita katakan asatirul awwalin? Enggak juga. Asatirul awwalin itu artinya cerita dongeng. Enggak juga, kata Walid bin Mughirah. Bukan begitu dongeng. Perkataan begitu indah, tidak bisa kita katakan dongeng. Terus mau dikatakan apa? Itu mereka rapat karena akan ada jamaah haji dari luar Mekah yang datang haji. Itu di musim haji itu. Dan mereka khawatir para jamaah haji ini ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang mengatakan, kalau begitu kita katakan sihir saja. Alasannya apa? Karena sihir itu memisahkan suami dengan istri, anak dengan orang tua. Dan itu yang dilakukan oleh Muhammad dengan Al-Quran itu. Karena kalau seorang sudah masuk Islam, tentu otomatis pisah dengan suami atau istrinya. Terus kalau anak masuk Islam, otomatis diusir orang tuanya. Nah, itu pekerjaan tukang sihir. Nah, Walid bin Mughirah memikirkan. Ntar dulu, dipikirkan dulu. Baru ditetapkan. Kalau salah 2-3 hari baru dikumpulkan lagi itu. Baru ditetapkan, ya sihir. Maka dalam ayat ini lanjutannya mereka mengatakan in hadza illa faqala in hadza illa sihru yu'thar. Nah, itu dia. Jadi perkataan ditetapkan sebagai sihir pun mereka bingung. Bingung, ini sihir bukan sihir kata Walid bin Mughirah. Tapi begitu dipikir-pikir iya ya. Yang memisahkan laki dengan suami dengan istri yaitu sihir. Yang memisahkan anak dengan orang tua yaitu sihir. Berarti ini betul sihir yang paling pantas. Walaupun dia ragu dengan ucapannya itu. Ragu. Karena Walid bin Mughirah walaupun begitu adanya dan kufurnya, dia orang fasih berbahasa Arab. Dan tidak ada seindah Quran. Tidak ada. Ya. Tidak ada seindah Quran. Maka di sini disebutkan. Dia pun menetapkan. Faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia. Bagaimana dia bisa menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Ini adalah doa keburukan untuknya. Untuk siapa ini? Seorang kafir. Lebih spesifik waktu itu Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Tokoh yang terkemuka di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dia memikirkan, yakni melakukan pandangan ulang. Nah, tadi kan sudah Anda ceritakan. Waktu ada yang menyampaikan, sihir nih. Dia kan tolak dulu. Bukan sihir. Baru dia meninjau ulang. Ditinjau ulang oleh dia. Ya, maka di sini disebutkan, summa nazar. Nazar itu ditinjau. Tahu kan nazar artinya apa? Meneliti. Orang kalau mau nikah, apain dulu wanitanya? Nazar. Ya, berarti nazar bahasa apa? Bahasa Arab, bukan bahasa Betawi, apalagi bahasa Sunda. Nggak ada. Nazar, nggak ada begitu. Nggak ada intonasinya. Nazar. Nazar itu meneliti, meninjau ulang, melihat dulu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang kafir ini. Setelah dia dapat masukan dari orang-orang kafir lain, nah kalau begitu dia sihir. Dia tolak dulu kan, baru ditinjau ulang, dilihat ulang. Summa abasa wa basar. Sesudah itu dia bermasam muka, yakni menarik kedua matanya dan mengkerutkan dahinya begini. Karena dia betul-betul berpikir, bingung. Kalimat ini begitu indah, mau dikatakan apa saja tidak cocok, kecuali dia harus mengakui kalamullah, firman Allah. Atau yang menyampaikan seorang Rasul. Hanya itu yang akan menyelamatkan dia dari kebingungan, kebimbangan, kedustaan itu. Sebagaimana hebatnya Dimad Al-Azdi. Kan pernah saya ceritakan Dimad Al-Azdi. Tukang ruqyah, pembaca jampi-jampi, yang dia dulu ruqyah ala jahiliyah. Begitu dengar innal hamdalillah langsung ngaku. Ah, ini bukan perkataan manusia biasa Muhammad.
apalagi orang gila. Enggak. Ini perkataan manusia yang telah mendapatkan wahyu. Maka dia tunduk langsung bersyahadat. Hilang keraguannya, hilang kebimbangannya, dan hilang beban dari hatinya. Dimad al-Azdi radhiyallahu anhu. Yang dia juga dihalangi oleh orang-orang kafir. Jangan ketemu Muhammad ente, nanti ente bisa gila. Karena aku tukang ruqyah, aku ruqyah aja Muhammad. Begitu dia datang ruqyah Muhammad, dia terkena ruqyahnya. Masuk Islam. Ya kan? Nah yang ini dia tidak mau tunduk, maka dia bingung. Maka dia bermuka masam sambil mengkerutkan dahinya untuk memikirkan tentang apa ya harus dikatakan kepada Quran ini. yakni sinis dan benci. Dari kata itu pula muncul ungkapan Taubah bin Humair, wa qad rabani minha sududun ra'aituhu wa iraduha an hajati wa bisuriha. Dan aku dibuat ragu oleh beberapa rintangan yang aku temukan dan penghalang serta kesinisannya terhadap kepentinganku. Jadi kenapa mereka itu ragu? Kenapa mereka itu betul-betul ingin mencari-cari alasan menolak Al-Quran? Ada yang akan hilang dari kehidupannya. Apa? Ketokohannya jatuh. Karena ketokohan akan dikuasai semua oleh bocah ingusan menurut mereka ini. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka bocah ingusan nih. Masa dia yang akan jadi tokoh gitu kan? Kedua, ekonominya akan mulai hilang sumber ekonominya. Dari mana? Dari tawasul orang-orang kepada patung itu mereka dapat apa? Fulus. Ya, ini yang takut mereka kehilangan, itulah mereka membuat mereka itu mencari-cari alasan untuk menolak Al-Quran. Tsumma adbar wastakbar. Kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Hanya itu pilihannya. Pilihannya adalah mengaku Al-Quran itu benar atau berpaling dan menyombongkan diri. Maka dia memilih berpaling dan menyombongkan diri. yakni berpaling dari kebenaran dan kembali dengan sikap sombong lagi, enggan tunduk kepada Al-Quran. Sehingga dia mengatakan, faqal in hadza illa sihru yu'sar. Seraya berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari. Ya, dari mana mereka bilang Muhammad tukang sihir? Enggak ada. Kan mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jangan kata sihir, sekalipun Nabi Muhammad SAW tidak pernah memegang wajah patung mereka, baik sebelum jadi Nabi, apalagi setelah menjadi Nabi. Enggak pernah. Gimana bisa dikatakan tukang sihir? Kemana Nabi SAW belajar? Maka mereka katakan yu'sar, dipelajari. Mereka tidak katakan yu'siru atau Nabi SAW yata'atharu. Enggak. Itu ungkapan kebingungan. Sehingga kebingungan itu bisa saja mereka akan bertanya-tanya, kemana dia belajar? Kan gitu. Belajar sama siapa Muhammad? Maka diungkapkannya yang dipelajari. Yakni faqala in hadza illa suhiru yu'thar, yakni sihir yang dinukil oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang sebelumnya, lalu dia menceritakannya dari mereka. Ajib, Al-Quran itu dianggap sihir. Ada sihir yang diceritakan. Kenapa saya katakan mereka bingung dalam menetapkan Quran itu sebagai sihir? Karena sihir menurut bahasa Arab sesuatu yang disamarkan dan tidak ditampakkan. Ya enggak? Ada tukang sihir datang ke jalan-jalan. Hei, saya sihir kamu ya. Ada begitu? Enggak ada. Atau minimal seorang laki-laki lihat cewek cantik, saya pelet kamu, dilempar sama orang pakai sepatu. Kenapa? Karena sihir tidak ditampakkan. Namanya sihir. Sa-ha-ra. Kan gitu hurufnya. Sihrun. Yang maknanya kembali kepada satu makna, yaitu samar-samar dan tersembunyi. Sedangkan Quran dijelaskan sejelas-jelasnya. Ya enggak?
Mereka juga bingung dengan itu karena mereka orang Arab, tahu arti sihir itu apa. Maka kan di awal pertemuan, di awal perjumpaan mereka itu kan diragukan sebagai sihir oleh Al-Walid bin Mughirah. Tapi apa mau dikata, keegoisan, kesombongan, berpaling dari kebenaran membuat mereka berpura-pura bodoh. Berpura-pura apa? Bodoh. Sama dengan zaman sekarang. Saya tidak samakan sihirnya, samakan orang-orang yang berpura-pura bodoh terhadap makna sebuah kata. Misalnya istawa misalnya. Diartikan istaula. Ya. Apa orang-orang ini tidak ada yang belajar di Timur Tengah sehingga dia tidak tahu makna istaula? Istawa artinya apa? Bersemayam. Istaula berkuasa. Tapi sayang, seribu sayang, istaulanya tidak dijelaskan bagaimana bentuk kekuasaannya. Sama seperti tadi, mereka katakan sihir itu apa? Tidak dijelaskan. Hanya menjelaskan efeknya, tapi tidak menjelaskan makna sihir itu. Istaula misalnya, orang-orang menyembunyikan makna yang sebenarnya. Apa makna yang sebenarnya? Seorang berkuasa atas satu kerajaan yang pernah ada penguasanya. Mungkinkah Allah melakukan itu? Jawab, enggak mungkin. Enggak mungkin Allah berkuasa di atas suatu kekuasaan yang pernah ada penguasa sebelumnya. Itu arti istaula. Berkuasa karena sebelumnya ada penguasa. Berarti Allah pernah mengkudeta orang dong. Enggak mungkin. Kenapa itu tidak dijelaskan? Kenapa hanya dibawakan makna berkuasanya saja? Tapi diartikan berkuasanya bagaimana bentuknya? Karena ini kan bahasa Arab. Nah, sama dengan orang-orang musyrik tadi. Mereka hanya melihat efek, ini ada yang berpisah nih. Orang tua dengan anak. Berarti ini sihir. Kesimpulan namanya itu. Tapi kalau ditanya apa arti sihir? Sesuatu yang samar dan tersembunyi. Sekarang Quran, sembunyi dan samar enggak? Enggak, gimana bisa dikatakan sihir? Ya. Saking jelasnya Al-Quran, Allah katakan apa? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalimat qul mengharamkan, mesembunyikan sesuatu dari ajaran Allah. Diharamkan, disamarkan ajaran itu. Kalimat apa? Qul, karena perintahnya untuk jelaskan dengan sejelas-jelasnya, terangkan dengan seterang-terangnya, jangan ada embel-embelnya, jangan ada yang disembunyikan. Itu arti qul. Gimana bisa dikatakan sihir? Dari sisi mana? Kalau hanya lihat efeknya, bukan hanya sihir yang memisahkan orang dengan orang, harta pun bisa memisahkan anak dengan orang tuanya, ya enggak? Bisa memisahkan antara kakak dengan adiknya. Apa bisa dikatakan sihir itu harta? Ya. Itu efek. Maka kembalikan pada makna. Maka mereka tidak punya hujah untuk mengatakan Quran ini apa? Sihir. Kemudian mereka katakan lagi setelah itu, in hadza illa qaulul bashar. Ini semua tidak lain hanyalah perkataan manusia. Yakni bukan firman Allah. Adapun yang disebutkan di dalam redaksi ayat-ayat di atas, ya, orang yang disebut di redaksi ayat di atas adalah Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Berarti dia komplotannya Abu Jahal. Komplotan siapa? Abu Jahal, karena Abu Jahal itu dari suku Makhzum. Sedang Rasulullah SAW dari suku Bani Hashim. Bani Hashim. Oleh karena itu ketika Abu Jahal mengakui bahwa Rasulullah itu bukan orang bohong, Abu Jahal mengatakan di mereka ada penunggang kuda, kami juga menunggang kuda. Mereka memimpin, kami memimpin. Lah, tiba-tiba di tengah mereka ada nabi, kami tidak ada nabi. Itu kata siapa? Abu Jahal. Mungkin Abu Jahal kepengen jadi nabi waktu itu. Tapi terlalu bodoh sampai dinamakan Abu Jahal. Ya. Abu Hakam itu Allah sebutkan sebagai, Rasulullah sebut sebagai
Abu Jahal. Suku Makhzum. Nah, Walid bin Mughirah ini dari suku Makhzum dan punya pengaruh. Makanya Abu Jahal itu punya pengaruh. Abu Jahal punya pengaruh. Ya. Semakin seorang itu kuat memusuhi Rasulullah SAW pada saat itu, maka akan semakin berpengaruh di kalangan kaumnya. Terjadi nggak hari ini? Jawab. Orang yang semakin kuat menghina Nabi di dalam media sosial, semakin banyak followersnya, ya enggak? Ah iya. Semakin antum dakwakan tauhid, dakwakan sunnah, semakin banyak orang yang tidak tertarik. Bukan tertarik, semakin banyak orang yang tidak tertarik. Tapi tidak dirasakan oleh mereka dakwah ini gerilya namanya, apa? Hah? Gerilya. Tidak ada pengaturnya tapi teratur, ya enggak? Dan itu membuat mereka stres. Ya, gara-gara stres bikinlah nyanyi stres obatnya iman dan takwa. Padahal stres itu obatnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka stres itu yang membuat mereka seperti itu. Memikirkan, akhirnya mereka katakan, ini perkataan manusia. Dan orang yang dimaksud yang mengatakan memikirkan dan seterusnya tadi adalah Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Ya, salah satu pemimpin Quraisy. Al-Makhzum, Bani Hashim, kalau ditarik ke atas sama-sama Quraisy. Sama-sama apa? Quraisy. Tapi Makhzum dan Al-Hashimi, Bani Hashim ini secara kesukuan lebih mulia Bani Hashim. Maka Rasulullah SAW dipilih dari Bani Hashim. Dikerucutkan ke atas mereka orang Quraisy. Sampai ke atas nenek moyang mereka Adnan. Sampai ke atas lagi Ismail. Ismail. Karena di Mekah ada orang-orang yang bukan keturunan Ismail. Tapi orang Arab. Yaitu suku Khuza'ah. Suku apa? Khuza'ah. Di Madinah ada orang Arab yang bukan keturunan Nabi Ismail. Aus dan Khazraj. Jadi jangan antum anggap semua orang Arab keturunan Nabi Ismail. Enggak. Sebagiannya adalah keturunan orang-orang Yaman yang tadinya numpang ngambil air Zam-Zam kemudian jadi penduduk sekitar. Yang salah satu anak perempuan mereka dinikahi oleh Ismail. Maka terjadilah Arab Musta'ribah yang kemudian Arab inilah yang melahirkan suku Adnan. Kemudian Adnan nanti melahirkan apa? Quraisy. Quraisy itu bercabang lagi. Ada Hashim, ada Makhzum. Dari semua suku Quraisy itu yang paling mulia adalah suku Bani Hashim. Dan di situ Rasulullah SAW lahir. Nah itu dia. Nah si Walid bin Mughirah ini tentu iri dong. Dengki. Ya. Suku yang sama-sama punya pengaruh tiba-tiba di sana ada nabi. Nah ini bukan nabi nih, tukang sihir gitu. Dan dia katakan ini perkataan manusia. Hati-hati orang yang mengatakan Quran bukan kalamullah, madhabnya madhab Al-Walid bin Mughirah. Kalau ada yang berpendapat Al-Quran bukan kalamullah, terus kalam siapa? Kalam Muhammad misalnya seperti yang dikatakan oleh pimpinan Pondok Zaitun inisialnya Panji Gumilang. Yaitu dia katakan ini perkataan Muhammad SAW. Bukan, ini firman Allah. Nabi hanya menyampaikan. Hati-hati. Ini adalah syubhat. Syubhat. Mereka ingin menghilangkan kalamullah. Dan ini perkataan Walid bin Mughirah diikuti oleh Panji Gumilang dan murid-muridnya. Berarti pantas mereka tidak bermadhab dengan madhab ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata madhabnya bukan madhab Soekarno, tapi madhabnya Al-Walid bin Mughirah. Yang dia katakan, in hadza illa qaulul bashar. Quran itu tidak lain kecuali perkataan manusia. Dan Muhammad SAW adalah manusia. Itu dia.
hati-hati ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membongkar semua perkataan mereka itu. Ternyata mereka orang-orang yang tidak terima Al-Quran sebagai kalamullah. Apa balasannya buat mereka, yaitu Al-Walid bin Mughirah dan yang semadzhab dengannya, kalau tidak segera bertaubat? Sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Maknanya aku akan menenggelamkannya ke dalam neraka Saqar dari semua sisi, ditenggelamkan. Wa ma adraka ma Saqar, tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Nah, ini pertanyaan. Ini namanya apa? Pertanyaan. Ketika antum bertanya begitu lalu si penanyanya diam, antum penasaran enggak? Iya enggak? Lalu penanya katakan, mau dijawab enggak? Mau enggak? Mau, berarti antum sudah siap untuk menerima jawabannya. Ya. Di sini Allah menyebutkan wa ma adraka ma Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Hal itu untuk menggambarkan kengerian kedahsyatannya. Jadi Allah bertanya tentang suatu yang mengerikan, itu menunjukkan bahwa dia sangat dahsyat. Seperti Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Tahu enggak kamu apa Al-Qari'ah itu? Tahu enggak kamu apa Al-Qari'ah itu? 2 kali Allah tanya. Untuk apa? Menunjukkan kedahsyatannya, dan itu sudah pernah kita kaji sebelumnya, surat Al-Qari'ah. Pertanyaan seperti itu menunjukkan apa? Kengerian, kedahsyatan tentang kejadian itu, dan kengerian neraka Saqar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menafsirkan hal itu, la tubqi wa la tadhar. Saqar itu tidak membiarkan, tidak meninggalkan begitu saja, dan tidak membiarkan, yakni yang mana dia akan memakan daging, keringat, urat-urat dan kulit-kulit mereka sampai ke jantungnya. Sampai ke mana? Ke jantung. Begitu dahsyatnya neraka itu. Setelah itu akan digantikan dengan yang lain lagi. Pada saat itu mereka tidak mati dan tidak pula hidup yang layak. La yamutu fiha wala yahya. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Buraidah dan Abu Sinan serta yang lainnya, bahwa neraka itu tidak membiarkan, tidak meninggalkan, artinya dia akan melahap semua bagian tubuh manusia yang durhaka itu. Kulitnya, dagingnya, uratnya, semuanya. Ya. Lawahatul lil bashar. Neraka itu adalah pembakar kulit manusia. Mujahid mengatakan yakni membakar kulit. Abu Razim rahimahullah mengemukakan membakar kulit sehingga menjadi hitam legam, lebih legam dari malam hari. Jangan kata orang kafir, orang Islam yang dia tidak murtad tapi melakukan dosa, dilempar ke dalam neraka, itu tubuh hitam, hitam legam. Begitu selesai masa dia dihukum dalam neraka, diambil dan dilemparkan dalam air kehidupan, tumbuh seperti bijian yang baru saja tumbuh. Itu orang muslim. Itu bedanya muslim dengan kafir, masuk nerakanya. Neraka orang kafir ya beda dengan neraka orang Islam. Neraka orang kafir beda dengan neraka orang Islam yang berbuat dosa. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam neraka. Begitu mengerikan neraka itu. Lalu Allah mengatakan selanjutnya, alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka itu ada 19 penjaga, yakni dari para malaikat Zabaniyah terdepan. Sedang pastor mereka tampak besar lagi kasar. Ini kalimatnya, jangan pastor, pimpinan mereka. Siapa yang paling terkenal namanya sebagai penjaga neraka? Malik
Maka dipanggil oleh penduduk neraka siapa nanti? Ya Malik, kata mereka. Hei Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Kasih tahu Tuhanmu, kata penduduk neraka. Biarkan kami binasa mati saja di neraka ini. Nggak ada, mati udah nggak ada. Mati makhluk nggak? Makhluk. Dan makhluk ini disembelih di antara neraka dan surga. Nggak ada lagi mati. Nggak ada lagi mati. Yang diharapkan orang kafir nanti apa? Ya mati. Jangan kata masuk neraka dulu. Sebelum masuk neraka mereka berharap mati. Kapan? Ketika terima kitab dengan tangan kiri. Waliyadzubillah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah. Ya laytaha kanatil qadiyah. Kata Allah, adapun orang yang terima kitab dengan tangan kiri, dia katakan, aduhai alangkah baiknya hidup, kiranya kitab ini aku tidak terima. Aku tidak tahu hari hisabku. Aku tidak tahu hari hisabku. Kemudian dia katakan, ya laytaha kanatil qadiyah. Aduhai alangkah indahnya hidup sekiranya ada kematian sekarang juga. Apa dia angan-angankannya? Mati. Itu menunjukkan mati suatu hari nanti akan menjadi nikmat jika diberikan ke penduduk neraka. Bahkan kata Abu Hurairah, ketika mereka melihat binatang-binatang yang tidak bisa masuk surga dan tidak masuk neraka kembali menjadi tanah di depan orang kafir, mereka berkhayal ingin menjadi tanah juga. Dan itu disebutkan pada surat An-Naba terakhir yang pernah kita bahas. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, aduhai alangkah indahnya hidup, andai kata aku jadi tanah saja. Kata Abu Hurairah, mereka mengucapkan demikian ketika mereka melihat binatang-binatang pada saat itu semua jadi debu. Mereka ingin ikut binatang. Sekarang di dunia ini ada orang mau dipanggil kambing. Hei kambing sini lo, nggak ada. Hah? Atau sekarang mau diinjak-injak seperti apa itu? Untuk kaki. Keset. Nggak ada. Di sana berkhayal mau jadi tanah. Di sini tidak ada. Sekarang mau jadi bintang semuanya. Ya enggak? Semua mau jadi bintang sekarang. Ya. Karena ingin jadi bintang di media sosial, gila. Waliyadzubillah. Gila. Ya. Maka malaikat Malik tidak membiarkan mereka mati. Karena Allah tidak membiarkan mereka mati. Oleh karena itu mereka pun meminta agar dimatikan. Alaiha tis'ata asyar. Ternyata kabar dari Nabi SAW bahwa malaikat yang menjaga neraka itu 19 orang diremehkan oleh orang kafir. Kata orang kafir, wah hanya 19. Dikiranya 19 itu sebesar saya atau sebesar mereka. Enggak. Itu 19 malaikat itu tidak membiarkan satu pun keluar dari neraka. Walaupun mereka berusaha untuk keluar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Nanti lihat di surat Sajadah di halaman kedua. Di pojok paling bawah. Dilihat di situ. Kata Allah Azza wa Jalla, setiap kali mereka mau keluar neraka, dipulangkan lagi. Dikatakan rasakan azab yang selama ini kalian ingkari. Kan orang kafir mengingkari azab. Kenapa mereka bebas berbuat? Menganggap tidak akan diazab. Terutama banyak harta dan anak, mereka mengatakan, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami kan banyak harta, kami kan banyak anak, tidak mungkin diazab. Begitu disampaikan, malaikat penjaga 19, cuma 19 kata mereka begitu.
Artinya mereka mau meloloskan diri dari neraka. Ya kalau penjaga neraka bisa disogok mungkin. Ini penjaga neraka yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga neraka itu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat yang tidak pernah tersenyum sama sekali siapa? Malik dan penjaga neraka yang lainnya. Gimana bisa tersenyum neraka di hadapannya? Begitu bergejolak. Pada saat dibawakan neraka itu di hadapan orang-orang kafir, kan neraka itu makhluk. Diikat. Diikat dengan menggunakan berapa tali kekangnya? Ada yang masih ingat enggak? Kajian kita tahun yang lalu. 70.000 tali kekang. Di setiap tali ada berapa malaikat? 70.000 juga. Sebanyak apa, sebesar apa tuh neraka? Sedahsyat apa tuh neraka? Dan semarah apa neraka itu? Sampai Allah katakan, takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka itu pecah, terbelah-belah karena saking marahnya. Ada yang masih mau cita-cita enggak apa-apa dia masuk neraka dulu, kan nanti masuk surga juga. Gak, wallahi tidak ada orang yang sanggup dibakar oleh api biasa. Bagaimana dengan api neraka? Dan itu yang kita khawatirkan. Dan mereka ini menganggap remeh. Orang kalau sudah menganggap remeh neraka, ya sama dengan pikiran orang kafir. Cuma 19 penjaganya, kata mereka begitu. Dan Allah katakan selanjutnya, masih ada waktu kah? Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Yang artinya, dan ini untuk membantah peremehan mereka. Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan agar menjadi cobaan bagi orang-orang kafir. Supaya orang-orang yang diberikan Alkitab menjadi yakin dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri. Dan sakor itu tidak ada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
dan malam ketika telah berlalu, demi malam sekali-kali tidak demi bulan, dan malam ketika telah berlalu, dan demi subuh apabila mulai terang. Dan sesungguhnya Sakor itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kalian yang berkehendak akan maju atau akan mundur. Tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu, yakni yang menjaga neraka hanyalah malaikat. Siapa yang menjaga neraka? Malaikat penjaga. Ya. Bagaimana sifatnya? Giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gilad, keras, shidad, sadis. Tapi mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak bermaksiat kepada perintah Allah. Dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. yakni malaikat Zabaniyah yang tampak bengis lagi kasar. Hal tersebut sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik Quraisy ketika mereka menyebutkan jumlah penjaga neraka. Disebutkan bahwa Abu Jahal mengatakan, "Hai sekalian kaum Quraisy." Siapa yang berkata? Abu Jahal. Abu Jahal dari suku apa tadi? Makhzum. Ya, dari suku apa? Makhzum. Abu Jahal mengatakan, "Hai sekalian kaum Quraisy, tidak mampukah setiap 10 orang dari kalian melawan satu malaikat dan mengalahkannya?" Maka Allah pun berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika." Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, yakni yang berpenampilan sangar. Tidak ada yang berani melawan dan mengalahkan malaikat itu. Ada yang mengatakan mengenai Abul Ashdaid, namanya adalah Kildah bin Usaid bin Khalaf. Dia berkata, ini perkataan Kildah, "Hai sekalian kaum Quraisy, kalian bawa 2 dari mereka, kalian lawan 2 dari mereka demi menjaga aku." Ini perkataan Kildah. Mereka minta kepada orang Quraisy, 2 dari mereka kalian lawan agar aku terjaga dari mereka, dari malaikat itu. Dan aku akan melawan 17 dari mereka demi menjaga kalian. Dia remehkan betul ini. Ini Kildah ini siapa? Anak siapa sih? Ya. Iya, saking bodohnya Kildah bin Usaid bin Khalaf ini. Dia katakan kepada pengikutnya, "Kalian lawan 2, aku lawan 17." Kata dia. Hal itu sebagai bentuk keujuban, kesombongan terhadap dirinya sendiri. Menurut mereka, orang ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, di mana dia berdiri di atas kulit sapi. Lalu kulit tersebut ditarik oleh 10 orang untuk melepaskannya dari bawah kakinya. Dan ternyata kulit sapi itu robek sedang dia tidak bergeming dari tempatnya. Saking kuatnya. Jadi Kildah bin Usaid ini bin Khalaf, saking besar powernya, kekuatannya. Dia akan berdiri di kulit sapi. Dan 10 orang tarik kulit sapi itu. Kulit sapi itu lebih baik robek daripada dia bergerak. Kuat gak? Kuat. Maka dia mati. Kalau tidak mati dia jadi preman di Tanah Abang. Ya enggak? Kalau keturunan dia hidup jadi preman Tanah Abang, habislah kita. Kildah ini begitu kuatnya, ternyata kekuatan itu dia sombongkan juga. Ingin dipakai untuk melawan 17 malaikat. 17 malaikat. 1 aja tidak bisa kita lawan untuk jumlah kita yang banyak. Apalagi 17. As-Suhaili mengatakan bahwa orang itulah yang pernah mengajak Rasulullah SAW bertarung dengan seraya berkata, "Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan beriman kepadamu." Maka Rasulullah SAW mengalahkannya, tapi dia tidak beriman.
Dia mengatakan bahwa Ibnu Ishaq menisbatkan kabar itu kepada Rukanah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara apa yang disebutkan oleh keduanya. Jadi yang meremehkan itu bisa saja Abu Jahal, bisa saja Kilda bin Usaid bin Khalaf ini. Dia pernah menantang Nabi. Kalau Nabi bisa mengalahkan dia bergulat, maka dia masuk Islam. Ternyata dia bohong. Dan Nabi SAW mempunyai kekuatan 10 kali kekuatan laki-laki biasa. Nabi kita itu punya kekuatan, punya power, walaupun tubuhnya tidak terlalu besar. Karena Nabi SAW tubuhnya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, agar tidak ada aib pada diri beliau. Gitu. Oleh karenanya jangan heran Nabi SAW bisa tidur dengan istrinya dalam satu malam dengan 9 orang istri. Nah kalau antum yang umur 60 sekarang melakukan itu, jalan pakai lutut. Iya. Karena beliau memang memiliki apa? Kekuatan. Nah kekuatan Kildah yang sombong tadi tunduk di hadapan kekuatan Nabi SAW. Gimana dengan malaikat Zabaniyah? Itulah kesombongan. Kalau ada orang yang sombong, ya itu bertanda dia akan binasa itu. Kemudian wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan agar menjadi cobaan bagi orang-orang kafir. Maksudnya adalah kami menyebutkan jumlah mereka, yakni 19 orang sebagai ujian bagi umat manusia. Apakah mereka remehkan atau tidak? Liyastaiqina alladzina utul kitab, agar orang yang diberikan kitab, artinya ialah mengetahui bahwa rasul ini adalah benar, serta bahwasanya dia berbicara sesuai dengan kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya yang ada di tangan mereka. Di antara yang ada dalam kitab samawi itu apa? Tentang jumlah malaikat penjaga neraka. Sama di Taurat, di Injil sebutkan sekian, di Quran sekian juga. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman bertambah imannya, yakni di samping keimanan mereka atas apa yang mereka saksikan berupa kebenaran berita Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun wala yartab, mereka tidak ragu. Saking kuat keyakinan orang-orang yang beriman itu. Wala yartab alladzina utul kitaba wal mu'minun wal yaqul alladzina fi qulubihim marad. Yang dimaksud orang-orang yang mempunyai penyakit di hati di sini adalah orang-orang munafik. Orang kafir dengan munafik itu bedanya apa? Ada bisa beritahu kan bedanya munafik dengan kafir, kenapa sama-sama diadab gitu? Kan sama-sama kafir. Apa bedanya? Muka 2 ya salah satunya. Nah, beda kafirnya apa? Hah? Taib, beda kekafiran dua golongan ini. Saya tidak katakan dia dua-duanya kafir, tapi jenis kafir kan berbeda-beda. Enam. Taib, kalau orang kafir dia taib. Berarti orang kafir yang sebenarnya punya keyakinan enggak akan kebenaran Al-Quran? Punya. Tapi kesombongan dan kezaliman menghalangi apa yang mereka yakini. Mana ayat? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Itu menunjukkan amal mempengaruhi kekafiran. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati kecilnya meyakini. Ya enggak? Balik sebaliknya, munafik kafir juga, tapi munafik itu dia tampakkan keislaman, dia sembunyikan
kekufuran dan kebencian kepada Islam. Maka dibedakan oleh Allah, walladzina fi qulubihim maradun wal kafirun. Kafirun zahir, karena kafir itu bisa kafir munafik, bisa kafir istikbar, bisa kafir i'rad, ya bisa kafir juhud, bisa kafir takabur, dan banyak macam-macam kafir itu. Di sini Allah katakan kafir secara umum, orang yang punya penyakit di hati berarti orang munafik. Wal kafirun, dan orang-orang kafir di sini mereka yang mengingkari secara zahir, menolak secara nyata. Mereka berkata, madza aradallahu bihadza matsalah. Apa hikmah di balik penyebutan 19 ini? Ya, mereka cari hikmah. Ini hati-hati kita ini. Hati-hati kita muslim, apalagi ahlus sunnah wal jamaah. Ketika dapat kabar, perintah atau apa saja dari Allah, jangan tanyakan dulu hikmahnya, amalkan dulu. Karena sikap para sahabat, amalkan dulu, yakini dulu, baru cari tahu hikmahnya. Sikap orang kafir, cari tahu hikmahnya, baru mereka yakini dan mereka amalkan. Itu pun kalau mereka amalkan. Coba antum lihat perbedaan orang ahlus sunnah wal jamaah dengan mereka yang menyimpang. Kalau orang menyimpang, misalnya ibu-ibu ini disuruh pakai jilbab, ibu-ibu, itu kan, dicari tahunya apa hikmahnya. Oh, supaya menjaga kulit dari matahari, supaya tetap cantik, supaya ini. Enggak, orang mukminah sebenarnya begitu disuruh pakai jilbab, pakai saja. Apa tadi? Sami'na wa ata'na. Baru nanti belakangan dikasih cari tahu apa hikmahnya. Ya enggak? Tidak mungkin ada hikmah, pasti. Seperti tadi, wanita terjaga kulitnya. Coba orang Timur Tengah itu tidak pakai jilbab, belang-belang kulitnya. Karena kulit wanita itu sensitif daripada laki-laki. Makanya yang disuruh glowing itu perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki itu bekerja, belajar, berusaha. Ya, kalau ada laki-laki suami ibu sudah hitam, nikmati saja. Bersyukur karena suami ibu sudah memiliki tai lalat semua seluruh tubuhnya. Apalagi dia berjuang untuk istri dan anaknya. Itu hikmah yang ditemukan setelah taat. Jangan cari hikmah dulu baru taat. Kapan taatnya? Maka orang-orang kafir begini sikapnya. Dicari tahu. Nah, apa sih hikmah dari pemberitahuan ini? Kita enggak begitu. Begitu Allah tahu, kasih tahu 19, udah 19 saja. Apa dari angka 19? Jangan-jangan 19 itu nomor togel, mungkin begitu. Itu penyimpangan judi namanya itu. Udah 19 saja. Orang kafir itu cari tahu dulu. Lalu Allah katakan setelah itu, demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Yakni perumpamaan seperti ini dan juga yang semisalnya akan mempertebal keimanan di dalam hati sebagian orang dan akan menurunkan keimanan sebagian yang lainnya. Kita semakin beriman, percaya. Ya, kalau orang lain yang kufur semakin kufur. Dia memiliki hikmah yang besar dan hujjah yang pasti. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri. Maksudnya tidak ada yang mengetahui jumlah dan banyaknya kecuali hanya Dia yang maha tinggi. Yang demikian itu dimaksudkan agar tidak ada yang mengira bahwa jumlah mereka hanya 19. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh sekelompok orang-orang yang sesat lagi bodoh. Jadi penyebutan itu hanyalah ujian. Dan kita yakini itu sebagai ujian dan jumlah yang Allah terangkan. Tapi kalau ditanya secara pasti sebanyak apa setelah itu, kita tidak tahu. Ada yang disebutkan dalam hadis Muslim itu 70.000 kali 70.000. Itu hanya penariknya. Ya, penariknya saja. Telah ditetapkan pula dalam hadis Isra yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Ain dan juga kitab lainnya, bahwa Rasulullah SAW beliau pernah bersabda berkenaan dengan sifat Baitul Ma'mur, fa idza hiya yadkhuluhu
fi kulli yaumin 70 alfa malakin la ya'uduna ilaih. Ternyata setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi setelah keluar. Berapa jumlah malaikat? Banyak. Ya, jumlah malaikat itu banyak. Bukan hanya 19 jumlah malaikat itu. Yang 19 itu adalah sebagian dari penjaga neraka. Ya. Sedangkan jumlah mereka hanya Allah yang tahu. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, saking banyaknya malaikat itu, di setiap satu jengkal ada malaikat yang sujud. Ada malaikat yang sujud. Yang menarik neraka ada berapa tadi? 70.000 kali 70.000. Itu kalau diartikan secara harfiah. Kalau diartikan sebagai kata kiasan, 70.000 bagi orang Arab, itu jumlahnya banyak. Jumlahnya apa? Banyak. Ya. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermohon ampun untuk orang munafik, apa Allah katakan? Ya, in tastaghfir lahum 70 marrah, fala yaghfirullahu lahum. Jika kamu meminta ampun untuk mereka 70 kali, kan 70 nih, maka Allah tidak mengampuni mereka. Berarti kalau lewat 70 kali baru diampuni, gitu kan pemahamannya? Iya enggak? Ternyata itu bukan bermakna jumlah, tapi bermakna saking sebanyak apapun kau minta ampun untuk mereka, tidak diampuni. Kan 70. Berarti kalau 80 diampuni dong. Gitu maksudnya. Nah, bukan itu. Bukan itu maksudnya, Afan. Bukan itu maksudnya. Artinya 70 di situ sebanyak apapun. Gitu. Maka kalimat-kalimat yang menyebutkan 70.000 bisa saja maknanya untuk menunjukkan banyak. Untuk menunjukkan apa? Banyak. Oleh karenanya Allah sebutkan malaikat bukan hanya 19. Tidak ada yang tahu tentara Rabbmu kecuali Dia. Telah ditetapkan pula, tadi sudah disebutkan hadis Isra Mi'raj. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan neraka Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Mujahid dan lainnya mengatakan wa mahia, yaitu neraka yang telah disifati. Peringatan untuk kita sebagai manusia. Kalla wal qamar wal laili id adbar. Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu. Yakni telah lewat. Dan subuh apabila mulai terang. Maksudnya di sini adalah tanda permulaan pagi telah muncul. Sesungguhnya neraka Sakor itu adalah salah satu bencana yang amat besar, yakni sangat besar, yaitu neraka. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan para ulama salaf yang lainnya. Nadhira lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Sebagai ancaman bagi manusia. Nah, setelah itu bagi siapa yang di antara kamu ingin berkehendak akan maju, silakan maju. Yang akan mundur, silakan mundur. yakni bagi siapa yang mau menerima peringatan dan mengikuti petunjuk kebenaran, atau bagi siapa yang hendak mundur, berpaling dan menolaknya. Kalau mau selamat dari neraka, terima kebenaran. Kalau mau masuk neraka, ya silakan kalau berani. Kalian tolak kebenaran. Ini pilihan. Berarti manusia ada kehendak enggak? Jawab, ada kehendak enggak manusia? Ada. Ada. Kita punya otak kecil yang memutuskan kita terima atau tidak. Dan itu nantinya akan diadab oleh Allah. Ya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Di mana dia letaknya? Di dalam otak kita ini. Dan dia akan ikut diadab karena di situ tempat kita memilih dan memilah dan kehendak. Ya, yang dia connect dengan akal yang ada dalam hati. Kalau otak ini rusak, maka terjadilah gila. Terjadi apa? Gila. Maka oleh karenanya kita manusia punya kehendak. Siapa yang mau menerima, tafadhal, terima agar selamat dari neraka. Yang mau berpaling, silakan kalau berani. Ini Allah berikan apa? Pilihan. Bertindak ada
Tidak ada alasan seorang nanti di hari kiamat, saya masuk neraka karena takdir Allah saja. Bukan. Allah sudah berikan apa? Pilihan. Tapi saya kira cukup. Itu yang bisa Anda sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan membahas lanjut surat Al-Muddathir ini. Dan insyaAllah nanti akan bahas juga mengenai orang yang meninggalkan sholat. Mereka juga masuk neraka sakor. Nah, ada yang bertanya silakan. Barakallahu fikum. Yang bertanya ibu-ibu ditulis. Ya, itu pertanyaan dibaca. Ini ada sisa pertanyaan yang pekan lalu, Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ana sering dikirimi WA oleh seseorang yang Ana segani. Tapi isi WA itu semua bid'ah dan khurafat. Ana tahu bahwa itu salah, tapi Ana tidak berani memberitahu bahwa itu salah. Apakah Ana salah? Apakah Ana salah jika Ana menghapus WA tersebut? Tidak, hapus saja WA-nya. Bahkan kalau Anda sudah tahu begitu, tidak usah dibaca. Langsung dihapus. Kecuali Anda bisa membantah. Kalau bisa dibantah, bantah dengan cara yang hikmah tentunya. Ingat ya, membantah orang itu ibadah. Kalau dia ibadah butuh apa? Ilmu. Makanya para ulama menulis kitab fikih Ar-Rad 'alal mukhalifin. Fikih membantah orang yang menyimpang. Berarti sebelum Anda membantah orang, Anda harus berilmu dulu. Kalau tidak punya ilmu, maka jangan dibantah. Karena membantah adalah ibadah. Seperti halnya orang pergi berperang, perang itu ibadah enggak? Sebelum dia berperang, dia harus ahli perang. Jangan begitu dikasih AK-47, dipegangnya terbalik, dia tembak orang, dirinya mati. Dia tembak orang, ternyata jempol kakinya yang habis. Kenapa? Nggak tahu cara pegang senjata. Seperti itu orang membantah. Begitu dia ingin bantah orang, ternyata kesesatan sudah duluan merasuki hatinya. Maka hapus. Kalau bisa dengan cara hikmah, ya balas dengan cara hikmah. Jangan pada saat dia kirim, tapi pada saat tertentu dia senang dikirimkan yang lebih baik. Tentang tauhid, tentang sunnah. Tanpa ada keinginan untuk membantah dia secara langsung. Ya, diarahkan saja. Kalau begitu kondisinya itu lebih baik. Dan saya pernah mengalami, hampir saya dihabisi sama bapak saya gara-gara pandai membantah tapi tak punya ilmu membantah. Kemudian ada salah seorang ustadz, saya ingat 2003 itu dikasih tahu sama dia, kalau mau menghadapi orang kita segani, terutama orang tua kita, jangan dihadapi. Loh, saya tanya bagaimana cara menghadapi orang tua ustadz? Jangan dihadapi, kata dia begitu. Terus cari tahu hobinya. Cari tahu apa? Hobinya. Karena orang tua itu tidak mau diceramahin, tapi mau disanjung. Dan minta kita sanjung orang tua kita, cari hobinya. Tahu hobi? Yang penting hobinya halal. Jangan dia hobi adu ayam, antum ikut adu ayam, bukan begitu. Ya dia hobi adu domba, antum ikut rawat domba yang diadu, bukan begitu. Cari hobi yang halal. Entah burung merpati, burung biasa, ya. Cari yang kemudian dikonekkan masalah hobi dia dengan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Contoh nih, kuda. Dulu anak mendakwakan abi anak itu lewat kuda. Dia hobi kuda. Dan dia tidak pernah tahu isi daripada wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Begitu anak terjemahkan itu tentang kuda yang perang, memercikan sepatu memercikan api ketika kena batu. Kemudian kuda itu melewati musuh, memasuki musuh saking beraninya. Senang dia, ternyata kuda saya ada dalam Quran, ngomong gitu dia. Orang Islam tuh senang apa yang dia suka itu ada di sini. Kenapa? Orang tua saya selalu bangga nama saya, Mashkur, karena ada dalam Al-Quran. Ya,
Ada dalam Al-Quran. Wa kana sa'yukum mashkura. Nah, mashkura ada kan? Ada. Begitu anak katakan kuda ada dalam Quran, bangga dia. Tapi dulu kuda itu Pak dipakai untuk perang. Seperti cerita ini. Ya, jarang ada pacuan-pacuan kuda kecuali untuk latihan saja. Yang ada itu untuk perang. Nah, perangnya itu untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Yang sekarang kita ucapkan, namun sayang tidak ada yang mengetahui maknanya. Nanti timbul pertanyaan, terus maknanya apa? Nah, itu baru kita dakwahin tuh. Diarahkan. Udah tidak ada bicara kuda, bicara la ilaha illallah saja kita berdua tuh. Sampai alhamdulillah diterima atas izin Allah Subhanahu wa taala. Diterima. Ya, kalau orang tua saya kira jangan terlalu diceramahin. Karena begitu kita membuka innal hamdalillah di hadapan dia, Wahabi anak saya ini. Karena innal hamdalillah apa? Ya Wahabi. Hati-hati. Maka perlakukan mereka dengan baik dengan caranya hikmah. InsyaAllah dapat kebaikan. Demikian juga ibu-ibu yang mau mendakwai suami. Suami jangan diajak debat. Karena ibu sendiri disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran, wanita itu tidak pandai berdebat. Terus gimana mendakwai suami? Dakwai suami dengan kelembutan. Karena wanita itu minimal dia nangis, bikin luluh hati suaminya. Semakin dia melembut, semakin apa? Membuat luluh suaminya. Maka kalau ada ibu-ibu masih berdebat dengan suami, kemudian dia mengeluh, Ustaz, kenapa suami saya itu tidak mau mendengar kebenaran? Anda mengajaknya debat. Dan Anda sendiri bukan ahli debat. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Ya, bahwa wanita itu lemah dalam perdebatan. Maka oleh karena itu, jangan debat. Gunakan kelembutan dan hikmah Anda. InsyaAllah, Allah akan berikan kebaikan selama Anda ikhlas. Ini malah Anda dapat pahala yang besar dari uraian-uraian yang penuh hikmah itu. Tapi ada yang lain yang bertanya, masih ada waktu? Atau cukup ya? Waktu udah jam 11 ini. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.